Seorang tahanan wanita mendapat masalah karena telah berbuat sesuatu yang nekat di dalam penjara. Dia berani mendekati kepala penjara dan memberikan kenikmatan dunia berkali-kali. Yap, film ini berjudul Down by Love. Film yang dirilis pada tahun 2016 ini menceritakan kisah seorang wanita muda bernama Amari mendapat masalah dan harus dijeblaskan ke dalam penjara. Namun, di penjara dia berulah dan dicap sebagai itu. Akhirnya Amari dipindahkan ke penjara lain demi menghindari amukan tahanan lainnya. Amari yang masih berusia 20 tahun tampaknya begitu tenang saat akan dipindahkan ke penjara yang lebih ketat. Bahkan saat sampai di sana, para staf beberapa kali berbisik kalau dirinya adalah seorang PSK atas reputasi yang ia buat. Setelah di screening, Amari diantar ke dalam selnya campur dengan beberapa tahanan wanita yang lain di sana. Amari di sana diperlakukan dengan baik oleh teman satu selnya. Dia bahkan senang berada di sana karena teman satu selnya itu sangat suka bercanda. Di sana, Amari dan beberapa tahanan lainnya diberdayakan untuk bekerja dan belajar menjadi tukang masak. Tak lama setelah itu datang kepala penjara yang bernama Jane Firmino. Jane lalu mendatangi Amari karena dia baru masuk ke sana. Dia berharap Amari tidak melakukan hal buruk selama berada di dalam penjaranya. Tidak hanya belajar memasak, para tahanan di sana juga diajari bagaimana menjadi model yang baik dengan berjalan di atas catwalk yang sudah dipersiapkan. Saat giliran Amari, Jin melihat pesona yang membuat diri jadi kepengen. Keesokan harinya Amari berniat menemui Jin ingin membicarakan sesuatu. Dia mohon pada Jin untuk membantunya saat pengadilan pertamanya berlangsung nanti. Yang dia butuhkan supaya Jin membuat laporan yang baik terhadap dirinya. Namun semua itu tergantung sikap Amari selama berada di sana. Jin akan berusaha membuat laporan yang sebenar-benarnya. Apalagi dia juga belum begitu tahu siapa Amari sebenarnya. Tidak hanya sebagai kepala penjara, Jin juga berperan sebagai ayah dan suami yang baik. Hari itu mereka melihat pertunjukan balet anaknya. Mereka sangat bangga akan hal itu. Namun meskipun begitu, ada yang tidak beres dengan anak mereka. Menurut informasi dari gurunya, anak mereka sering mendapat bulian dari teman-temannya. Dia sering diajak kalau ayah dan ibunya berada di dalam penjara. Padahal Jin dan istrinya bekerja di sana dan bukannya ditahan di penjara. Mendengar itu Jin kesal dan ngambek. Beberapa kali anaknya pindah sekolah tetap aja mendapat ejekan seperti itu. Beberapa minggu berada di sana, Amari dijenguk oleh ibunya yang ingin tahu keadaan putrinya. Dia meminta Amari untuk bersikap sopan dan tidak berbuat onar lagi. Namun baru saja dinasihati ibunya, Amari sudah melakukan kejahatan. Saat di lapangan, Amari bertengkar dengan salah satu tahanan karena diejek dan dilecehkan. Alhasil perkelahian pun tak terhindari. Amari lantas dipanggil Jin karena sudah berbuat onar. Bahkan seorang konselor datang memberikan nasihat padanya karena Amari masih sangat muda. Dan karena itu juga sidang pertama Amari tidak berjalan mulus karena perilaku yang ia perbuat barusan. Setelah persidangan itu, Amari jadi semakin lesu dan tidak enak makan. Jin memanggilnya ingin membantunya dengan memberikan sebuah proyek yang akan ia berikan pada Amari. Dia akan memindahkan Amari untuk belajar komputer dan meninggalkan dapur. Ia juga akan memantau langsung kinerja Amari setiap harinya. Namun di balik itu semua ada tujuan terselubung dari Jin. Dia memegang tangan Amari seolah-olah dia mengajari caranya mengoperasikan komputer. Dari situ jugalah Amari merasa kalau Jin pasti sedang merencanakan sesuatu. Bahkan saat Amari dan teman-temannya sedang belajar bersama, dia terkadang masih teringat saat tangannya dipegang oleh Jin. Melihat situasi tersebut, Amari tidak tinggal diam. Dia menuliskan sebuah pesan di selembar kertas untuk Jin saat di perpustakaan. Intinya pesan itu mengatakan kalau Amari juga menunjukkan ketertarikannya pada Jin. Esoknya pagi-pagi sekali Jin buru-buru mendatangi Amari yang berada di ruang komputer dan langsung main nyosor aja. Mulai dari situ Jin dan Amari diam-diam melakukan hubungan terlarang antara kepala penjara dan tahanan. Amari menggambar sebuah lukisan di dinding, suatu saat nanti dia akan berkeluarga dan hidup damai bersama Jin. Tapi tampaknya Jin tidak memikirkan sampai sejauh itu. Esoknya mereka kembali bertemu lalu Jin mengatakan kalau mereka tidak seharusnya melakukan itu. Jin sudah memiliki keluarga, dia tidak ingin terjebak dalam situasi yang rumit ke depannya. Mendengar itu Amari jadi kesal dan marah, padahal dia sudah memberikan anunya pada Jin. Namun Amari tidak akan menyerah begitu saja. Saat pelajaran lukis yang dipimpin oleh istrinya Jin, Amari bersedia menjadi modelnya dan membuka pakaiannya supaya Jin kembali berubah pikiran.
Dia tahu kalau Jin sedang mengamatinya dari atas. Ternyata tindakan itu juga diketahui oleh istrinya Jin. Jadi dia juga tidak mau kalah dan membuka pakaiannya saat berada di rumah dengannya. Suatu hari saat Jin pergi ke ruang komputer, dia tidak menemukan Amari di sana. Ternyata Amari sedang memotong rambutnya bersama teman satu selnya. Dia kesal karena seharusnya Amari harus berada di ruang komputer selama jam pelajaran. Alhasil teman Amari disuruh pergi dan Jin yang meneruskan memotong rambut Amari. Hubungan Amari dan Jin tampaknya mulai tak terpisahkan. Bahkan mereka tidak kenal waktu saat akan bermain. Sampai-sampai mereka hampir kepergok sama sekretarisnya sendiri. Jin dipanggil ke ruang rapat karena ada yang ingin dibicarakan dengan staf lainnya. Sekretarisnya bilang kalau keuangan kantor mereka sedang tidak baik-baik saja. Dari laporan yang ada, Jin membelanjakan beberapa barang yang tidak seharusnya dibeli. Namun Jin membantah kalau ia beli itu sesuatu yang berguna untuk keperluan fasilitas kantor. Padahal dia membelikan beberapa barang untuk Amari sebagai hadiah, salah satunya baju. Suatu hari Amari kembali dijenguk ibunya. Namun di sana ibunya ingin mengatakan hal yang serius. Sepertinya ibunya tahu kalau Amari sedang menjalin hubungan dengan seseorang di dalam penjara. Ibunya tidak ingin memberitahukan dari mana ia tahu. Namun ibunya tidak ingin Amari juga berhubungan dengan seseorang itu. Mendengar itu Amari membantah dan tidak suka ibunya ikut campur urusannya. Amari yang tertekan lantas berontak sambil mengata-ngata ibunya sendiri. Dia membentak ibunya dan tidak usah lagi mendatangi dirinya ke sana. Setelah itu Amari pergi ke dalam selnya menenangkan diri dengan mendengarkan lagu. Tak lama Jin datang dan mendekatinya. Mumpung tidak ada orang di sana, mereka akhirnya melakukan permantapan. Setelah selesai, Jin memutuskan untuk pergi karena dia akan mengajak liburan istri dan anaknya. Namun Amari tidak terima akan hal itu. Dia menampar Jin karena dia tidak ingin Jin meninggalkan dirinya begitu saja setelah puas. Namun Jin tetap pergi. Bahkan saat Jin pergi berlibur dengan keluarga, Amari sengaja mengirimi Jin fotonya yang hanya menggunakan dalaman saja. Liburan Jin tampaknya tidak berjalan mulus. Malam itu HP-nya dilempar istrinya karena terus-terusan berdering saat mereka lagi asik-asikan. Alhasil Amari kesal karena teleponnya tidak dijawab oleh Jin. Dia frustasi dan minum obat sebanyak-banyaknya dan berujung masuk rumah sakit. Karena kejadian itu juga Jin kini disuruh tidur di luar sama istrinya. Sepertinya istrinya juga tahu kalau suaminya telah berselingkuh. Kesialan Jin tidak sampai situ. Dia dipanggil oleh direksi karena direksi sepertinya tahu kalau ada hubungan terlarang antara Jin dengan tahanannya. Alhasil Jin tidak diperbolehkan bertemu dengan Amari dan dipaksa untuk mengambil cuti selama beberapa hari. Salah satu keuntungan Amari berada di dalam penjara itu adanya hak khusus yang diberikan pada tahanan berupa cuti harian. Dengan mengambil kesempatan itu, Jin dan Amari janjian ketemu dan check-in di salah satu hotel bintang 7 dan akhirnya permantapan pun terjadi. Namun lagi-lagi setelah puas, Jin meninggalkan Amari menemui keluarganya. Amari dibuat kesal olehnya. Hingga suatu hari Jin didatangi polisi di kantornya atas tuduhan berhubungan dengan tahanan. Dan hal itu telah melanggar ketentuan mereka. Polisi bersedia membantu dan membersihkan namanya kembali dengan syarat dia harus bersaksi di persidangan kalau Amari lah yang telah memanipulasinya. Tapi sepertinya Jin tidak bisa melakukan itu. Jika dia melakukannya, Amari akan mendapat masa tahanan yang lebih panjang. Berbeda dengan Jin yang tidak bisa melupakan Amari, dia terlihat bersama pria lain yang membuat Jin menjadi cemburu. Hingga akhirnya persidangan kasus mereka dibuka. Jin tampak tidak tega melihat Amari. Namun Amari dan Jin tampaknya sudah sepakat tentang hal lain. Dan akhirnya film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita film Down by Love. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.